Sumut Deli Serdang, Media News. Pentingnya informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan semua lapisan masyarakat. Dewasa ini, mungkin sudah semua orang menggunakan media dalam melakukan aktivitas, terutama aktivitas yang berhubungan komunikasi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Dengan adanya media, maka setiap orang akan lebih mudah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karenanya, pengertian media bisa dibilang sangat luas. Setiap informasi yang diberikan harus maksimal, berimbang dan tidak saling menyudutkan agar bisa diterima pendengar, penerima, atau pembaca informasi atau mendapatkan informasi yang bermanfaat. Bertepatan pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023 di tahun yang baru, DPP LBHSI BHARA yang dipimpin oleh Ketua Umum Imam Susanto, SH dan Sekretaris Umum Saudara Ali Wardana memberikan apresiasi serta dukungan yang penuh kepada media ini, media tabloid supremasi hukum Indonesia News dan Online. Sekretaris Umum DPP LBHSI BHARA Pusat Ali Wardana berkunjung ke kantor Sekretariat 2 Media News di Jalan Lestari 1 Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Deli Serdang untuk memberikan motivasi serta tupoksi daripada media. Bukan hanya media ini saja, media yang lain juga harus lebih profesional dalam memproduksi berita sesuai kenyataan dan fakta. Jangan ada yang ditutupi, agar masyarakat tahu dan mengerti apa yang menjadi informasi baik dari pemerintah ataupun peristiwa, kata Ali. Lanjut Ali, sejarahnya sejak saya dulu pernah di media, dan turut membesarkan media di kota Medan. Banyak rintangan dan suka duka dalam menjalani profesi wartawan atau jurnalis saat itu, sampai saya berhenti dan kenal dengan pemret media ini, katanya sambil tersenyum kecil mengenang masa lalu ketika membesarkan media bersama pemret media ini. Sambung Ali lagi, dalam sejarah membesarkan media yang khususnya di tubuh Bayangkara, sejak di Polda Sumut hingga saya menjadi pemimpin redaksi tabloid Arta Siaga Bayangkara, pernah juga saat di Koran Suara Nasional Pos Jakarta Pusat, kami membongkar dan mempublikasikan seorang hakim di pengadilan agama, hingga akhirnya hakim tersebut pindah entah kemana. Ya, hanya kami berdua bersama pemret media News ini yang menyelidiki keburukan dan borok di pengadilan agama tersebut. Tak usahlah saya sebutkan pengadilan agama yang mana, katanya sambil tersenyum. Kemudian, Anas selaku pemret media ini ketika diwawancarai mengatakan, benar, sejak saya mengenal Pak Ali Wardana, beliau banyak mengajarkan saya arti dan makna media, hingga kesinambungan media dengan Bayangkara dan hukum negara. Banyak kisah kami di beberapa media yang kami gandrungi sejak tahun 2012 lalu. Dari media Koran Suara Nasional Pos Jakarta Pusat, Metro 9, hingga terakhir di Koran Batak Pos Bersinar, ungkap Anas. Dilanjutkan Anas, setelah beberapa bulan vakum di koran kami bersama-sama mendirikan media tabloid bernama Arta Siaga Bayangkara, yang mana saat itu kami didukung oleh Bapak Ir. Diapari Syafri Pinayungan Siregar yaitu salah satu pendiri KBPPP atau saat ini Kabep Polri, dan juga didukung oleh Bapak Syamsul Bahri, selaku Ketua Resort Kota Medan dan kawan-kawan di jajaran Sibara Sumatera Utara. Hingga kami terdaftar saat itu di Satuan Komunikasi PWI Sumut yang diketuai Bapak Syahril dan Ketua Umum Bapak Brilian Mokhtar, kenang Anas. Tak hanya itu, nama tabloid Arta Siaga Bayangkara hingga kini masih ada, dan setelah itu, Saudara Anas juga menciptakan media tabloid bernama Potret Bayangkara, yang juga didirikan oleh Bapak Diapari, tapi sayangnya, hingga saat ini telah vakum karena adanya konflik intern di dalam tubuh media tabloid itu. Kemudian Saudara Anas mendirikan media kembali sebagai kebenaran bahwa dia tidak bersalah dan dialah yang membuat dan menciptakan logo-logo bersama saya saat itu, hingga ia berhasil menciptakan logo Supremasi Hukum Indonesia News sejak vakumnya Koran Supremasi Hukum terlebih dahulu yang dipimpin dan didirikan oleh Bapak Marihot Sihaloho, kenang Ali. Lanjut Ali lagi, Anas bersama-sama dengan Bapak Marihot Sihaloho, telah menyetujui bahwa tabloid akan didirikan sejak tanggal 5 Oktober tahun 2019 yang silam, hingga berjalan sampai saat ini, ungkap Ali. Kisah dua sejawat dan juga pelopor yang terus berjuang menjadi penyangga pilar demokrasi tersebut mudah-mudahan akan dikenang di kalangan sahabat-sahabat mereka.
Semoga semua apa yang kita upayakan dan perjuangkan, pasti akan berguna di belakang hari nanti. Setidaknya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ingatlah, teruslah berkarya dan menciptakan ide-ide untuk membangun daerah kita. Tutup Ali ketika diwawancarai kru media ini. Terpisah, Ketua Umum DPP LBHSI BHARA, Imam Susanto SH saat ditemui Kamis malam tanggal 5 Januari tahun 23 terkait tentang perkembangan media seperti apa, hanya menyampaikan dan berpesan, kembangkan media ini terus dengan sayap-sayapnya, seperti pembuatan TV YouTube, pembuatan aplikasi cepat untuk akses komunikasi, karena media ini saya nilai dalam 3 tahun belakangan ini sudah maju dengan pesat, kata Imam.